Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan tentang pelarutan dan titrasi. Berikut ini materinya. Materi tentang pengaruh ion senama terhadap pelarutan akan dijelaskan oleh Mas Siti Numairah. Yang kedua, lalu tentang memprediksi pengendapan yang akan dijelaskan oleh Salsabila. Yang ketiga, proses titrasi asam kuat oleh asam basa kuat akan dijelaskan oleh Tara Dwi Satira. Yang keempat, proses titrasi basa kuat oleh asam kuat akan dijelaskan oleh Nabila Felista. Yang kelima, proses titrasi asam lemah oleh basa kuat dijelaskan oleh Vivi Larsati. Yang keenam adalah proses titrasi basa lemah oleh asam kuat yang dijelaskan oleh Ibu Kairos. Oke, kita akan membahas tentang pengaruh ion senama terhadap pelarutan. Jika suatu zat yang dilarutkan, air menghasilkan elektrolit, zat yang terlarut akan terionisasi membentuk ion-ionnya. Nah, jika AgCl dimasukkan dalam larutan AgNO, berarti sebelum terbentuknya ion Ag+ dan ion Cl- dalam larutan sudah terdapat ion Ag+ dari AgNO. Ion Ag+ yang sudah ada dalam larutan tersebut disebut ion senama. Nah, begitu pula jika Anda melarutkan AgCl dalam larutan NaCl dan ion Cl+ dalam larutan disebut ion senama. Nah, menurut asas keseimbangan prinsip Satelit, keberadaan ion senama akan mempengaruhi reaksi keseimbangan. AgCl kurung S dan tutup kurung sama dengan Ag+ buka kurung Aq tutup kurung tambah Cl minus buka kurung Ag. Pengaruh ion senama terhadap pelarutan. Yang pertama itu jika jumlah air diperbanyak, jumlah garam yang dilarut makin banyak pula. Seberapa mungkin banyak jumlah air yang ditambahkan, jumlah garam yang dapat dilarut tetap terbatas. Nah, yang kedua tuh dengan demikian adanya ion senama akan menurunkan larutan suatu senyawa. Sub selanjutnya akan dibahas oleh Salsabila Ramadhani. Di sini saya akan membahas tentang reaksi pengendapan. Sebelumnya kalau kita melarutkan air dengan gula pasti bakal terlarut. Itu juga kalau kita melarutkan pasir di dalam air, pasti pasirnya bakal mengendap. Nah, ini tuh disebut sebagai reaksi pengendapan. Apa sih reaksi pengendapan itu? Reaksi pengendapan adalah reaksi kimia yang terjadi saat zat padat terpisah dari suatu cairan. Zat yang terpisah dan enggak larut dengan cairan disebut endapan. Nah, bagaimana kita memprediksi pengendapan? Endapan dapat diprediksi atau diperkirakan terbentuk dengan cara membandingkan antara hasil kali pelarutan, konsentrasi zat-zat yang bereaksi atau QC dengan KSP. Reaksi pengendapan bergantung pada suhu dari cairan ataupun zat padat yang akan dilarutkan. Nah, itu dia tadi adalah reaksi pengendapan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tara Dwi Satira. Sekarang kita akan membahas submateri berikutnya, yaitu proses titrasi asam kuat oleh basa kuat. Sebagai contoh, saya akan mengambil 50 ml asam kuat HCl 0,1 molar dititrasi oleh basa kuat NaOH 0,1 molar dengan menggunakan indikator phenolphthalein. Prosesnya itu ialah pertama, mula-mula dalam labu Erlenmeyer hanya terdapat 50 ml HCl 0,1 molar dan beberapa tetes indikator phenolphthalein dengan nilai pH 8,0 sampai 9,6. Konsentrasi HCl adalah 0,1 molar, berarti pH sama dengan 1. Pada suasana asam, indikator tidak berwarna. Kedua, setelah ditambahkan 10 ml larutan NaOH 0,1 molar, masih terdapat HCl dengan konsentrasi 0,067 sehingga pH larutan berubah menjadi 1,17. Titik ekuivalen tercapai setelah penambahan 50 ml NaOH
bersifat netral dan seluruh HCl telah habis bereaksi sehingga larutan fenolftalein tidak berwarna. Kemudian dalam proses terakhir, penambahan larutan NaOH menyebabkan nilai pH larutan meningkat sehingga indikator fenolftalein berubah menjadi merah muda dan titik akhir titrasi tercapai. Segitu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Felista. Ini adalah lanjutan materi tentang proses titrasi basa kuat oleh asam kuat. Indikator metil merah digunakan untuk menentukan titik akhir titrasi pada reaksi penetralan basa kuat oleh asam kuat. Misalnya titrasi KOH 0,1 molar atau basa kuat oleh HCl 0,1 molar atau asam kuat. Pada awalnya dalam labu Erlenmeyer hanya terdapat 50 ml larutan KOH 0,1 molar dan beberapa tetes indikator metil merah sama dengan trayek pH 4,2 sampai 6,3. Konsentrasi KOH adalah 0,1 molar, berarti pH sama dengan 13. Pada suasana basah, indikator merah berwarna kuning. Penambahan larutan asam atau HCl 0,1 molar akan menurunkan pH larutan. Titik ekuivalen tercapai pada penambahan 50 ml HCl 0,1 m, pH sama dengan 7. Pada kadar ini indikator metil merah belum berubah warna atau masih warna kuning. Setelah itu penambahan HCl menyebabkan nilai pH larutan turun sehingga indikator berubah menjadi merah. Ini akan dilanjutkan oleh Vivi Lasasti. Saya akan menjelaskan tentang proses titrasi asam lemah oleh basa kuat, yaitu terdapat proses titrasi pada produk cuka makanan. Cuka makanan mengandung senyawa asam lemah yaitu asam asetat. Produk cuka yang dihasilkan dari satu pabrik tentu dapat memiliki kadar asam asetat yang berbeda dengan produk cuka yang diproduksi oleh pabrik lainnya. Untuk menentukan kadar asam asetat dalam suatu produk cuka maka dapat digunakan metode titrasi. Asam asetat dalam cuka dapat dititrasi dengan larutan basa seperti NaOH. Melalui prosedur titrasi ini akan dapat diketahui seberapa besar konsentrasi asam asetat dalam cuka tersebut. Berikutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Regina Eros. Kita sudah ada di submateri yang terakhir nih, yaitu membahas proses titrasi basa lemah oleh asam kuat. Nah, pada tahap pertama, perubahan pH pada penetralan basa lemah oleh asam kuat, dalam hal ini 50 ml larutan NH3 0,1 molar yang dititrasi dengan larutan HCl 0,1 molar sedikit demi sedikit hingga mencapai 100 molar, dapat disimpulkan bahwa titik ekuivalen pada penetralan basa lemah oleh asam kuat yaitu berada di bawah 7. Di tahap kedua, lonjakan pH sekitar titik ekuivalen lebih sempit, hanya sekitar 3 satuan, yaitu dari pH 7 hingga pH 4. Indikator yang digunakan pada titrasi ini adalah metil merah yang trayek pH-nya 4,2 sampai 6,3. Nah, yang di tahap terakhir yaitu jika Anda mereaksikan asam kuat HCl dengan basa lemah NH3, maka akan terbentuk persamaan berikut. Larutan HCl ditambah larutan NH3 yang bereaksi menjadi larutan NH4Cl. Pada saat HCl dan NH3 tepat bereaksi, maka akan terjadi hidrolisis ion NH4 positif. Akibatnya, pH larutan akan lebih kecil dari 7, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius. Sekian materi yang dapat kami jelaskan tentang pelarutan dan titrasi. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.